Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amila Utia di Promkes, Promosi Kesehatan Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ketua HMJ Promosi Kesehatan 2023. Halo Kak, Halo. langsung aja nih Kak. Apa sih yang membuat Kakak akhirnya memutuskan untuk jadi Ketua HMJ Promosi Kesehatan 2023? Semacam latar belakang Kakak sebelum menjadi ketua itu gimana? Eee, yang mendasari kenapa saya itu ingin menjadi ketua HMJ ya gitu. Jadi seperti ini, kalau, untuk latar belakang organisasi, saya itu, eee, dikatakan udah banyak pengalaman itu mungkin belum ya, karena baru beberapa sih ikut organisasi, itu mulai dari SMP itu, ikut organisasi mulai dari SMP, mulai dari OSIS terlebih dahulu. OSIS, lalu ikut organisasi Himapela. Nah, dari Himapela itulah membuat Kakak berani untuk ikut ke organisasi. Setelah SMA, itu Kakak ikut di organisasi juga, organisasi sekolah. Pada waktu itu Kakak sekolah di pesantren. Nah, di pesantren itu kalau untuk SMA kan itu masih OSIS. Tapi karena itu di pesantren namanya OSIM. Karena eh, OSIM itu organisasi santri intra madrasah gitu. Iya. Di situ Kakak pernah mencalonkan diri sebagai ketua OSIM, tapi ya belum ada nasib gitu. Jadi Kakak belum terpilih untuk menjadi ketua OSIM. Nah, di bangku kuliah, Kakak coba-coba deh ikut organisasi lagi. Kayaknya seru organisasi di bangku perkuliahan. Itu organisasi bangku perkuliahan HMJ. Nah, di HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Kakak waktu itu mendaftarkan diri sebagai eh, apa? Calon anggota divisi apa ya waktu itu? Eh divisi Popkem sama divisi kerohanian pada waktu itu. Tapi setelah lulus, mungkin karena penyaringan senior, dari senior HMJ, itu Kakak terpilihlah di divisi pendidikan. Nah, setelah itu di situ baru muncul pemikiran, oh kalau misalkan HMJ ini kalau jadi anggota saja mungkin akan segitu-segitu aja, nggak ada hal yang lebih menantang gitu. Makanya ada ketertarikan untuk mencalonkan diri sebagai ketua HMJ. Pada waktu itu eh, yang mencalon sebagai ketua HMJ itu ada 3 pasangan calon. Saya mendapat nomor urut 1 pada waktu itu. Dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua HMJ. Pada dasarnya ingin mencalonkan diri sebagai ketua HMJ itu karena termotivasi ingin belajar mengenai bagaimana sih cara belajar menjadi pemimpin gitu. Dengan menjadi ketua HMJ, di situ juga saya belajar menjadi pemimpin yang baik itu gimana, yang benar itu gimana. Ya mungkin walaupun masih banyak kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi ternyata Kak Bahtiar ini udah berorganisasi itu dari SMP ya Kak? Ya, dari SMP. Tapi untuk jadi ketua itu sendiri baru di bangku perkuliahan. Ya, Nah, pasti kan kalau jadi ketua dan ikut organisasi di perkuliahan terutama itu Kak, banyak orang yang mengatakan itu sibuk, jadi mahasiswa pura-pura lah. Nah, gimana cara Kakak memanajemen waktu biar antara kuliah sama organisasi itu seimbang? untuk manajemen waktu itu ya kan kita nggak mungkin tuh di organisasi
selalu gitu. Pasti ada waktu luangnya dari organisasi. Karena kita masuk di perkuliahan itu memiliki tujuan. Tujuan kita kuliah. Dan organisasi, kalau bisa kita dengan organisasi itu harus balance, harus seimbang. Harus bisa belajar menyesuaikan waktu kapan kita harus di organisasi dan kapan kita harus di perkuliahan, seperti itu. Nah, kata orang di organisasi itu sibuk. Memang sibuk sih di organisasi, tapi kembali lagi pada diri kita masing-masing, seperti itu. Kalau misalkan kita lalai, tidak bisa mengatur waktu, ya tadi tidak adanya keseimbangan antara organisasi dengan perkuliahan. Bisa jadi dari lebih besar ke organisasi, dan bisa jadi juga sebaliknya, lebih besar ke perkuliahan dan organisasi terbengkalai. Jadinya tidak ada keseimbangan di antara keduanya. Begitu. Jadi kira-kira kalau organisasi menurut kakak sendiri itu ganggu kuliah atau enggak, atau ganggu nilai, atau buat IP kakak turun gitu? Di organisasi membuat IP turun sih, itu tergantung dari saya sendiri gitu. Bagaimana saya memonitoring kegiatan untuk tercapainya tujuan gitu. Kalau misalkan orang berpandangan kalau ikut organisasi itu dapat menurunkan nilai atau IPK pada perkuliahan, sebenarnya dari pandangan saya sendiri ya enggak juga. Karena kenapa? Kalau kita bisa membagi waktu, pastinya perkuliahan tidak akan terganggu gitu. Gimana ya? Kadang ada orang mengatasnamakan organisasi karena nilainya turun. Padahal di organisasi itu tidak selalu kita di organisasi. Bahkan lebih banyak di perkuliahan dibanding organisasi. Di organisasi saja kita tidak setiap hari berkegiatan organisasi. Pasti ada hari-hari luangnya. Dan untuk perkuliahan pada waktu malam hari kan nggak mungkin kita organisasi selalu pada malam hari. Nah, pada malam hari itu kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk perkuliahan, belajar kita di perkuliahan gitu. Oke. Jadi kalau organisasi itu kan tidak mengganggu kuliah atau nilai kita. Ya, tergantung dari masing-masing Langsung orangnya, individu, gimana Kak. membawa dirinya masing-masing untuk menjalankan organisasi dengan perkuliahan. Ya. Kan di dalam organisasi pasti banyak anggota yang ikut serta menjalankan organisasi itu kan, Kak. Nah, gimana pendapat kakak jika ada salah satu anggota nih yang tidak mau bekerja dengan timnya? Kira-kira apa yang kakak lakukan sebagai ketua di sini? Ya, tanyanya menarik juga tuh. Bagaimana mengatasi anggota yang tidak menjalankan tugasnya di organisasi? Kan setiap organisasi pasti ada tuh anggota yang seperti itu. Balik lagi ke kepemimpinannya seperti apa? Bagaimana cara pemimpinnya mengatur anggotanya sebenarnya? Kan kalau misalkan ada tugas, itu dibagi sebaik mungkin. Jadi mereka memiliki tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Kalau tidak bagus dalam membagi, disitulah tadi yang ada namanya kecemburuan. Oh, yang itu kerjanya ringan, yang itu yang saya terlalu berat gitu. Jadi dari situlah terjadinya. Ya udah, karena dia ringan, gue harus ringan juga gitu. Padahal tugas itu sudah dibagi semaksimal mungkin. Dari tanggapan saya sebagai ketua untuk mengatasi anggota seperti itu,
dilakukannya MONEV. MONEV itu monitoring dan evaluasi. Jadi setiap eh, kegiatan, setiap acara itu harus dilakukan MONEV supaya membenahi dari kinerja-kinerja anggota yang tadinya buruk, mungkin kedepannya bisa diperbaiki dengan adanya MONEV tadi. Oke, di HMJ promosi kesehatan itu sendiri ada berapa divisi ya Kak? Terus divisinya apa-apa aja? Kalau dari HMJ promosi kesehatan itu ada 7 divisi. 7 divisi itu ada divisi pendidikan. Nah, divisi pendidikan ini tugasnya membantu ketua dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan, di bidang akademik. Bagaimana cara mereka mencari potensi-potensi mahasiswa yang gimana ya, yang ada hubungannya dengan akademik. Dan banyak lagi dari divisi pendidikan itu, mulai dari pendisiplinan mahasiswa. Kan mahasiswa itu kalau tidak ada yang mendisiplinkan pasti akan semaunya. Makanya dari tindakan tersebut yang akan monitoring dan mengatur masalah kedisiplinan itu dari divisi pendidikan. Lalu yang kedua ada divisi POKEM. POKEM itu Pemuda, Olahraga, dan Kreativitas Mahasiswa. Nah, dari POKEM ini memiliki tugasnya masing di kreativitas mahasiswa yang non-akademik. Non-akademik dari olahraga, ada bakat-bakat seperti seni, di bidang seni, karena di sana sudah sesuai dengan namanya, kreativitas mahasiswa. Dari bidang olahraga juga bisa, dari bidang seni juga bisa. Nah, dari itu divisi POKEM yang mengaturnya, mencari bakat dan talenta mahasiswa di bidang bakat non-akademik. Lalu ada juga divisi SOSMAS. SOSMAS itu sosial masyarakat. Mereka bertanggung jawab terhadap mahasiswa kampus yang salah tadi, sosmaker, sosial masyarakat dan kerohanian. Nah, sosmaker ini tugasnya itu dia di bidang kemasyarakatan dan kerohanian. Apapun kegiatan di bidang kerohanian, mereka yang menghandle. Dan apapun kegiatan yang terjadi seperti bencana, seperti yang berhubungan dan sosial lah, mereka juga yang menjalankan tugasnya, yang melakukan tindakan terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan kerohanian. Lalu ada juga itu divisi fotografi. Kan kita ini di promosi kesehatan itu, kalau masalah media kan kita yang diunggulkan seperti itu. Kita lebih unggul di bidang media di promosi kesehatan. Jadi makanya dibentuklah divisi fotografi. Jadi mereka masalah dengan kamera, dengan segala macam itu yang tentang media, itu mereka yang bertanggung jawab. Lalu ada juga desain grafis. Itu menyangkut juga di jurusan kita. Jurusan kita itu sering membuat media-media. Kan kita sering mengedukasi gitu. Edukasi tentang penyakit dan segala macam yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi desain grafis itu mengajarkan ke mahasiswa bagaimana caranya membuat media sebagai bahan untuk mengedukasi. Dan bukan hanya untuk mengedukasi saja,
seperti media-media yang diperlukan di organisasi seperti mendesain spanduk, mendesain segala macam yang berbentuk dengan desainer itu dari divisi desain grafis. Grafis. Lalu ada juga divisi Kominfo. Kalau Kominfo kan kita sudah banyak itu sudah tahu apa itu Kominfo, komunikasi dan informasi. Jadi mereka yang mencari informasi dari luar diambil, diberitahukan disebarkan ke mahasiswa Pramkes dan menyebarkan info-info tentang apa sih kegiatan dari jurusan promosi kesehatan itu perharinya, mereka yang mempublish seperti itu. Lalu ada divisi apa lagi ya? Divisi Pendidikan tadi kan Kak. pendidikan sudah. Lalu sosmaker, ada juga fotografi, kominfo, dan pokem, desain grafis. Satu lagi itu apa ya? Kok saya lupa gitu. Itu Oh ya, dana dan usaha. Dana dan usaha. Kalau di organisasi sendiri, dana usaha itu mencari dana untuk pemasukan dari HMJ gitu. Jadi dari divisi dana dan usaha itu melakukan kegiatan seperti program kerja seperti berjualan atribut kampus, mulai dari sepatu, pin, name tag, peralatan yang berbau kampus lah. Ada juga yang menjual makanan, minuman yang nantinya untung dari penjualan itu masuk ke kas HMJ gitu. Jadi di HMJ Pramkes ini itu sendiri itu memiliki 7 divisi. Ya. Nah, tadi kan ada divisi pendidikan, pokem, sosmaker, terus 3 tadi tuh desain ya, fotografi, kominfo, terus sama dana dan usaha. Nah, kenapa dari HMJ Pramkes itu lebih banyak divisi yang berhubungan dengan Pramkesnya itu sendiri? Apa itu divisinya udah dari tahun-tahun sebelumnya atau baru dibuat di kepengurusan kakak tahun ini? Kalau untuk divisi yang baru itu baru dibentuk pada waktu kepengurusan saya maksudnya. Jadi kenapa itu dibentuk? Karena mengingat tupoksi kita sebagai promosi kesehatan, harusnya kita harus unggul di bidang itu. Nah, makanya dibentuk divisi-divisi baru yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Yang kemarinnya itu dalam satu divisi. Itu dulu namanya divisi Komdenfis, komunikasi dan desain grafis. Kominfo dan desain grafis kalau waktu itu. Nah, sekarang dipecah lagi. Karena tugasnya masing-masing, kalau misalkan itu dalam satu divisi, mungkin tidak akan efektif lah mereka menjalankan tugasnya. Karena banyak itu yang bakal dijalankan oleh mereka. Makanya itu dipecah dan tugasnya nambah lagi dari per setiap divisi yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Seperti media itu perlu, karena kenapa? Kita sebagai promosi kesehatan itu selain dari public speaking, yang menjadi andalan kita sebagai promosi kesehatan yaitu tadi media. Pada waktu itu direvisi lagi mengenai divisi ini. Waktu itu sebenarnya waktu Komdenfis itu dari pandangan ya dilihat, aduh sepertinya nggak terjalan nih program-program kerja kalau misalkan orangnya segini dan kerjaannya banyak gitu.
Makanya diputuskan untuk dipecah Dipecah. menjadi 3 bagian. Dari divisi-divisi tadi itu masing-masing divisi kan udah punya proker kan, Kak? Ya, Nah, gimana cara kakak tuh sebagai ketua biar program kerja setiap divisi tuh bisa terjalankan sesuai dengan waktu? Pasti pas buat proker itu kan ada tenggat waktu yang udah ditentukan. Nah, kira-kira gimana, Kak? kan pada waktu pembuatan program kerja itu ada yang namanya Renstra. Renstra itu dibuat dari nama proker, waktu, sampai rencana anggaran biaya juga dibuat di sana. Jadi di sana proker, misal prokernya seperti proker yang sekarang ya, Promkes Expo gitu. Promkes Expo itu dilaksanakan bulan Desember. Misal bulan Desember, jadi mau tak mau sebelum bulan Desember itu harus diadakan rapat kerja. Bagaimana sih jalannya dari program kerja ini, dilakukan rapat itu. Rapat kerja mulai dari pembagian ketua panitia, sekretaris, bendahara kegiatan, lalu pembagian seksi-seksi lainnya. Nah, kan itu sudah ada waktunya masing-masing. Bagaimana supaya program kerja itu bisa terjalankan? Makanya tadi diadakan monitoring dan evaluasi. Nah, di sana kita bisa menyampaikan juga bahwa kedepannya itu akan ada kegiatan apa lagi yang harus kita jalankan. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, ya program kerjanya akan lewat kalau nggak ada monef dari organisasi tersebut. Dan supaya terjalankan, kita harus mengadakan rapat rutin. Kalau di HMJ sendiri itu rapat rutinnya dari HMJ Promkes itu yang sudah terjalan itu 2 minggu 1 kali. 2 minggu. Kalau bisa lebih 2 minggu 1 kali itu terus sampai selanjutnya 2 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali. Karena kenapa? Kan 1 bulan itu kadang ada proker, ada yang 3 proker 1 bulan. Jadi kalau kita rapat rutin, kita bahas tuh bulan ini kita ada program kerja apa yang harus kita lakukan. Sudah tahu tanggalnya kapan, tanggalnya misal tanggal sekian, tanggal 10 kita melaksanakan. Kita rapat itu tanggal 1. Jadi setelah kita rapat, besoknya langsung kita rapat kerja. Rapat kerja, kita pembagian tugasnya masing-masing. Masuknya ke tugas pembagian dari ketua panitia sampai seterusnya. Dibentuk panitiaan gitu, Ya, Kak? setiap program kerja itu ada kepanitiaannya tersendiri supaya tidak ada bentrok antara pekerjaan yang lain dan yang lainnya. Kalau kita tidak dibentuk kepanitiaan, jadi pekerjaan tadi simpang siur kalau tidak ada kepanitiaan. Makanya tadi dibentuk kepanitiaan. Kalau program kerjanya tidak sesuai dengan Renstra tadi, apa ada hukuman untuk setiap divisi-divisi itu, Kak? Atau bahkan tidak terjalankan programnya? Kalau hukuman sendiri belum ada ya untuk tidak terjalankan itu apa hukumannya. Kadang juga ada bentrok waktu. Ada kegiatan dari kampus yang tidak bisa ditinggalkan dan bertabrakan dengan waktu yang sudah dijadwalkan.
Mungkin dari yang seharusnya dilaksanakan pada awal bulan bisa kita alihkan ke kita ganti waktunya ke akhir bulan gitu. Kalau tidak terjalankan, kita melihat situasi dan kondisi juga memungkinkan untuk dijalankan atau tidak. Nah, untuk hukuman tersendiri itu belum ada. Masalah terjalankan proker atau tidak. Kalau rancangan untuk perkembangan HMJ promosi kesehatan ke depannya gimana kira-kira, Kak? Kalau perkembangan HMJ ke depannya itu balik lagi dari kinerja HMJ-nya gimana. Terutama sih di kepengurusan 2023. Kedepannya itu bagaimana sih kedepannya HMJ itu mau dibawa kemana HMJ itu kedepannya? Ya tadi kita melaksanakan apa itu kegiatan rutin kita. Kan sebelum kita melaksanakan untuk selanjutnya kita sudah merancang dari awal bahwa kita pada waktu ini, tanggal ini, bulan ini, kegiatan kita ini. Begitu selanjutnya sudah diatur pada masa awal jabatan, kalau awal kepengurusan. Kalau misalkan kita tidak mengatur, tidak dirancang sedemikian rupa, kita belum bisa menentukan kedepannya seperti apa. Nah, itulah tadi fungsi dari Renstra. Ya. Jadi dari Renstra itu kita bisa melihat kedepannya apa sih kegiatan kita kedepannya. Dari Renstra itu juga kita bisa mengetahui kegiatan kita ke depannya, mulai dari program kerja ini, program kerja itu, kapan dilaksanakannya gitu. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri, organisasi bagi Kakak tuh apa? Kalau dari Kakak sendiri, organisasi itu adalah, kalau secara umum ya, organisasi itu adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang terkumpul dalam satu tujuan, yang memiliki tujuan yang sama dari organisasi tersebut. Seperti HMJ, tujuannya untuk jurusan gitu. Organisasi sendiri, kalau menurut Kakak itu dari organisasi adalah tempat kita belajar. Di organisasi itu tempat kita belajar bagaimana kita gimana ya bicaranya, ngeblank saya. Jadi di organisasi itu kita bisa belajar gitu, belajar bagaimana caranya bekerja sama antar tim, bagaimana kita menjadi pemimpin gitu, bagaimana cara kita mengatur waktu. Kan kalau kita tidak ikut di organisasi, mungkin waktunya akan lebih luang gitu dari seperti mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Nah, dengan kita ikut organisasi, kita bisa belajar tuh bagaimana caranya mengatur memanajemen waktu. Dari organisasi sendiri itu banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil, mulai dari bagaimana pembentukan pribadi seseorang itu bisa terbentuk di organisasi. Ibaratnya satu langkah lebih maju dari orang yang tidak mengikuti organisasi apapun gitu, yang hanya kuliah pulang, itu akan berbeda dengan orang yang mengikuti organisasi. Oke, mungkin untuk hari ini sudah cukup bincang-bincang mengenai organisasi HMJ Promosi Kesehatan bersama Ketua HMJ Promosi Kesehatan 2023. Nah, boleh nih Kak, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, apa motivasi dari Kakak untuk meningkatkan kinerja kepengurusan HMJ Promosi Kesehatan 2023? Oke, motivasi
kata-kata untuk kinerja HMJ Promosi Kesehatan 2023. Kakak ada satu motivasi untuk kinerja HMJ Promosi Kesehatan 2023. Jangan pernah takut lelah. Karena kenapa? Lelah akan hilang keesokan harinya. Ketika kita lelah hari ini, lalu kita tidur malamnya, besoknya akan kembali pulih seperti semula, tidak akan merasakan capek lagi. Jadi jangan pernah takut lelah. Karena kenapa? Kalau misalkan kita takut lelah, kita akan tidak berani untuk mencoba. Dengan kita berani lelah, kita akan timbul berani untuk mencoba. Dengan berani mencoba, akan timbul nantinya semangat kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Wah, luar biasa sekali motivasi dari Kak Bahtiar tadi. Untuk seluruh rekan-rekan HMJ Promosi Kesehatan 2023, boleh diterapkan motivasi yang sudah diberikan oleh Kak Bahtiar tadi. Nah, sebelumnya terima kasih nih Kak, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Promcast, Promosi Kesehatan Podcast pada hari ini. Sampai ketemu lagi di next episode dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik.